Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur jika di sore hari yang indah ini kita masih dapat berkumpul bersatu hati untuk membangun ibadah wanita di rumah kita masing-masing ataupun kelompok-kelompok kecil. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai perhatian bahwa ibadah wanita dalam suasana Pekan Suci Selasa 30 Maret dilakukan bersama-sama di gedung gereja pukul 3 sore dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan beserta kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Kontekstual nomor 10, Sembah Bekti. Kita pujikan 2 kali. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari yang indah ini akan dibawakan oleh Bapak Supardi. Supaya Tuhan pimpin dan sertai kita, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ya Bapa menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau beri. Pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu memohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Seringkali Tuhan kami mengecewakan hati Engkau melalui tutur kata kami, perbuatan kami, ataupun pikiran kami. Melalui saudara-saudara kami, orang tua kami sering sekali menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan kami juga berdoa untuk Bapak Supardi yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara atas beliau, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan memujikan nama Tuhan dengan pujian
Kidung Pasamuan Jawi nomor 193, Kadi Wanita Aneng Pinggir Sumur, kita pujikan bait pertama. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Bersama-sama kita akan membangun ibadah pada sore hari ini. Dan ibadah yang kita bangun pada sore hari ini adalah salah satu wujud dari ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas semua berkat-Nya, penyertaan-Nya, kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Untuk itulah mari kita belajar bersama melalui Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu, adapun ibu-ibu di rumah dapat membaca bersama. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah seperti datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi
Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Rasul Petrus yang kita baca pada sore hari ini adalah sebuah peringatan dari Rasul Petrus kepada orang Yahudi dan penduduk kota Yerusalem waktu itu, di mana yang tinggal di kota Yerusalem waktu itu tidak hanya orang Yahudi, tetapi banyak, ada orang Persia, ada orang Median, orang Elam, Mesopotamia, orang Asia, orang Mesir, orang Libya, Roma, bahkan orang Arab, dan masih banyak lagi. Nah, lalu mengapa Petrus tiba-tiba bangkit dan berdiri, kemudian berkata-kata dengan suara yang nyaring kepada semua orang yang ada di situ? Nah, hal ini karena Petrus melihat ada orang yang menganggap bahwa Rasul Yesus itu sedang mabuk oleh anggur manis. Karena apa yang dibicarakan itu tidak seperti biasanya rasul-rasul itu menggunakan berbagai macam bahasa. Sehingga Petrus perlu memberikan penjelasan kepada mereka agar tidak salah berpendapat. Sementara ada juga yang takjub dan heran. Tetapi yang lain menganggap bahwa rasul-rasul itu sedang mabuk oleh anggur. Nah, kalau dianggap mabuk oleh anggur manis, tentunya ini sangat berbahaya. Semua yang disampaikan oleh para rasul itu tidak akan diperhatikan. Kata orang Jawa, wong mendem kok digatekke. Dan kalau terjadi pemahaman seperti itu, maka sia-sialah apa yang disampaikan rasul-rasul itu. Dan tidak akan diperhatikan apa yang disampaikan rasul-rasul itu karena dianggap orang sedang mabuk. Atau mungkin bisa juga orang yang menganggap mabuk oleh anggur manis itu adalah penyesat. Lalu kemudian Petrus dengan tegas dan sangat lantang menjelaskan bahwa peristiwa itu adalah bentuk penggenapan nubuat Nabi Yoel. Di sini Petrus menjelaskan dengan lengkap apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel melalui Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Di sana dituliskan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan seterusnya. Jadi peristiwa turunnya Roh Kudus atau yang disebut dengan Pentakosta ini adalah sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel yang dahulu. Petrus mengingatkan kepada semua orang yang tinggal di Yerusalem bahwa mereka tidak mabuk oleh anggur, tetapi sedang penggenapan tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi mereka itu sedang kepenuhan Roh Kudus. Petrus berseru agar
segera bertobat kepada Tuhan supaya memperoleh hidup dan diselamatkan. Ayat yang ke-21 yang kita baca pada sore hari ini. Petrus dengan sangat berani memberikan peringatan supaya mereka itu berseru kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu menghidupkan. Tuhan Yesus membuat orang yang seharusnya mati menjadi hidup. Supaya manusia mempunyai hidup yang kekal. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberanian Petrus ini karena dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun untuk mengingatkan orang-orang Israel. Biarpun Petrus dianggap rendah, dianggap orang yang mabuk oleh anggur, ia tetap memperingatkan tentang karya Tuhan yang menyelamatkan hidup manusia. Dengan kekuatan Roh Kudus itulah murid-murid mampu menyampaikan pengajaran. Walaupun Petrus dianggap orang yang sangat rendah, orang yang mabuk oleh anggur, tetapi tidak membuat Petrus minder. Malah dengan semangat dalam pewartaan ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering diingatkan oleh Tuhan melalui berbagai peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita dianggap bahwa peristiwa yang terjadi itu hanya biasa-biasa saja. Atau mungkin peristiwa yang terjadi itu lumrah. Tetapi kalau kita mampu menghayati semua peristiwa itu wujud dari kasih Tuhan kepada kita, maka yang terjadi adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Peristiwa itu bisa berupa nasihat melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin kita anggap rendah atau kurang mampu. Juga bisa melalui teladan atau sikap hidup orang lain. Dapat juga melalui peringatan-peringatan dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Bahkan peristiwa yang dianggap kurang baik atau kurang menyenangkan, contohnya sakit. Siapa yang mau sakit? Tentunya kalau boleh memilih, kita tidak mau sakit. Karena sakit itu tidak menyenangkan. Lalu bagaimana kita menghayati sakit itu? Kalau sakit itu kita anggap Tuhan sedang menghukum, maka kesimpulannya adalah Tuhan itu kejam. Tuhan itu senang kalau umatnya menderita. Karena Tuhan menghukum. Tetapi kalau sakit itu kita pahami wujud dari kasih Tuhan, maka pemahamannya adalah Tuhan sedang mengingatkan kepada kita. Kalau di dalam tubuh kita ada sesuatu yang tidak beres, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk segera diobati. Tuhan itu kasih. Tidak mau kalau umatnya menderita. Apa yang terjadi? Kalau kita tidak merasakan sakit ketika tulang kita patah. Atau usus kita luka tetapi tidak terasa sakit, tentu akan menjadi yang sangat fatal akibatnya. Tidak hanya itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mengingatkan kita melalui penghayatan firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca
dalam ibadah seperti pada saat ini, ataupun juga melalui saat teduh yang kita bangun di pagi hari. Yang jelas, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita melalui berbagai peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Petrus dalam perenungan saat ini tidak hanya untuk orang Yahudi dan tidak hanya untuk penduduk kota Yerusalem waktu itu, tetapi untuk semua bangsa yang dipilih oleh Tuhan, termasuk kita saat ini yang sedang merenungkannya. Yang jelas karya penyelamatan hidup manusia oleh Tuhan itu adalah sebuah proses yang panjang. Mulai dari peringatan-peringatan dan pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh para nabi, sampai pada kehadiran Tuhan di dunia, di tengah-tengah kehidupan manusia. Tuhan tidak hanya mengajar, tapi juga memberikan teladan hidup. Juga tidak hanya memberikan teladan, tetapi juga menyertai, mencurahkan Roh Kudus kepada kita, memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga dengan kekuatan Roh Kudus itu kita dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Lengkap sudah karya penyelamatan hidup manusia oleh Tuhan. Sehingga Rasul Petrus mengatakan, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita merasakan menerima berkat Tuhan yang berlimpah. Untuk itu, tiba saatnya kita mengucap syukur, memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Sembari kita memberikan persembahan, akan diiringi memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 176. Podo Saoso Puji Syukur. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Oh
Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari yang indah ini, mari kita meminta pimpinan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami anak-Mu kembali datang mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman Tuhan dapat termeterai dalam setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Pada kesempatan sore hari yang indah ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi masalah pada bangsa kami. Kiranya Tuhan sendiri yang ikut campur tangan menyelesaikan masalah tersebut. Terlebih pandemi COVID-19 yang belum usai. Kiranya Tuhan sendiri yang yang mengusir penyakit ini agar segera sirna, agar kami anak-anak-Mu dapat kembali beribadah, kembali beraktivitas secara normal. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden. Kiranya Engkau berkati Bapak Presiden dalam kehidupannya, berikan kesehatan, sukacita, tanggung jawab agar dalam memimpin negara kami ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga dengan pimpinan kami sampai kepala desa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GKJW Cangkring. Engkau berkati gereja kami, Engkau lindungi dari segala macam kejahatan. Engkau berkati Bapak Pendeta David Prastiawan sebagai gembala sidang, agar di dalam pelayanannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga untuk para penatua dan diaken. Engkau berikan tanggung jawab, kebijaksanaan, kesehatan, agar di dalam tugas pelayanannya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau berkati orang tua kami dengan berkat-Mu yang begitu besar. Engkau berkati kesehatan, berkati dengan umur panjang, agar dapat mendidik anak-anak dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai, memberikan kepandaian, memberikan ilmu, agar di dalam proses belajarnya mereka dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk para muda-mudimu yang dalam penantian untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan pasangan hidup, kiranya Engkau berikan kesabaran. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami anak-anak-Mu juga mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan Engkau, terlebih dapat menjadi sarana untuk pembangunan di GKJW Cangkring ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang sertai kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari yang indah ini dengan kita menyanyikan lagu Mars Wanita GKJW. Yesus
Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.